Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebentar lagi dunia akan memasuki tahun baru Masehi 2023. Biasanya sebagian orang merayakan masuknya tahun baru. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna pasti memiliki pandangan hukum-hukum mengenai tahun baru itu, atau mengenai perayaan tahun baru Masehi atau miladi 2023. Sebenarnya bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi? Ini yang akan kita bahas pada tayangan video sekarang ini, tentang hukum merayakan tahun baru Masehi. Sebelum kita bahas ini, ada baiknya kita baca sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW telah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jejak atau jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya mereka meniti, melalui atau memasuki lubang biawak, kalian akan memasuki juga. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Hai Rasulullah, apakah maksudnya kami akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, Rasulullah SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ini telah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa umatnya, umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan di sini diumpamakan seandainya orang Yahudi Nasara masuk ke lubang biawak, artinya melakukan sesuatu yang tidak baik, memasuki jalan yang rendah dan sempit, kalian akan melalui. Dan ini memang betul menjadi kenyataan sekarang. Awalnya ya, menghadapi hari Natal, sebagian umat Islam mengucapkan selamat hari raya Natal. Lama-lama mengucapkan selamat hari raya Natal tidak cukup, akhirnya ikut membantu menjaga. Lama-lama menjaga tidak merasa cukup, akhirnya masuk ke dalam, ikut misa, ikut Natal. Walaupun ada yang membaca ilahi lastu, baca sholawat, tetap salah, dan lama-lama bisa masuk Kristen. Nah, ini artinya apa?
Hadis ini sebenarnya peringatan bahwa mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara itu tercela, tidak baik. Kita sebaiknya tidak mengikuti mereka. Nah, dalam masalah hubungannya dengan tahun baru Hijriyah atau tahun baru Masehi, umat Islam ini sebenarnya memiliki kalender sendiri, yaitu tahun Qamariyah yang disebut Hijriyah ya, yang bulannya itu Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Dan bangsa kita sebenarnya mengadopsi tahun Hijriyah ini dengan dibahasakan dalam bahasa kita. Misalnya Muharram, kalau orang Jawa menyebutnya bulan Syura, orang Madura menyebutnya bulan Sorah. Safar tetap, kemudian Rabiul Awal disebut bulan Mulud atau bulan Maulid dan seterusnya. Itu bulan Islam. Ini jadi memang Hijriyah ini tahunnya orang Islam. Kemudian orang Kristen punya tahun namanya tahun Masehi. Awal tahunnya Januari, Februari dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu milik Masehi. Dan umat Islam kalau kita membaca kitab-kitab klasik, penetapan tanggal itu memang dengan tahun Hijriyah. Dan umat Islam tidak memakai tahun Masehi. Pemakaian tahun Masehi ini berlaku pada akhir-akhir pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Turki sekitar 1840-an pada masa Sultan Abdul Hamid ya. Jadi pada waktu itu Khilafah Utsmaniyah di Turki sedang dilanda krisis ekonomi. Anggaran negara lalu lagi defisit. Akhirnya mereka minta pinjaman ke Eropa, kalau tidak salah Jerman dan Inggris pada waktu itu. Akhirnya Jerman dan Inggris mau memberikan hutangan asal Daulah Utsmaniyah di Turki tidak hanya menggunakan kalender Hijriyah, tapi juga menggunakan kalender Masehi. Akhirnya sejak itu Daulah Utsmaniyah itu, Khilafah Utsmaniyah kalendernya dua, sedikit demi sedikit memang. Dan sekarang umat Islam, terutama di negeri kita, banyak yang tidak mengenal kalender Hijriyah. Kenalnya malah kalender Masehi. Karenanya sampai-sampai dirayakan ini. Nah, ini artinya apa? Merayakan seperti itu tercela, karena kita ini sudah ikut kalender mereka, masih merayakan tahun barunya. Dalam hadis lain ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya. Artinya ya, ini peringatan agar kita tidak mengikuti budaya dan tradisi mereka. Dan sebenarnya tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai suatu kaum itu tidak mutlak haram atau makruh. Ada kaidah ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq juz 2 halaman 11, kata beliau, i'lam anna tasyabbuha bi ahlil kitab la yukrahu fi kulli syai'. Ketahuilah, menyerupai orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara tidak semuanya makruh atau tidak semuanya haram. Wa inna na'kul wa nashrab kama yaf'alun. Kita ini makan, kita minum, orang ahlul kitab juga begitu. Innamal haram huwa tashabbuh fi ma kana malmuman. Yang diharamkan itu kalau meniru-niru mereka dalam perbuatan yang tercela. Wa fi ma yuqsadu bihi tashabbuh, dan meniru-niru dalam sesuatu yang tujuannya memang meniru mereka. Kadza dzakarahu Qadhi Khan fi Syarhil Jami'is Shaghir. Artinya apa? Menyerupai agama lain itu tercela, syaratnya dua. Haram, menyerupai agama lain itu haram, syaratnya dua. Pertama,
perbuatan itu memang tercela. Yang kedua, dan niatnya memang meniru-niru mereka. Kalau tidak tercela dan tidak niat niru-niru mereka, maka tidak haram. Nah, kalau perayaan tahun baru kira-kira masuk yang mana? Kita simak ya penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'. Beliau mengatakan, wa min dzalika ayil bid'ah wal munkarat a'yadul yahud aw ghairihim minal kafirin awil a'ajim wal a'rab ad-dallin. Termasuk bid'ah-bid'ah tercela dan mungkar adalah hari raya orang Yahudi atau orang-orang kafir yang lain atau orang-orang ajami, hari raya orang-orang ajami dan orang-orang Arab pedalaman yang sesat. La yanbaghi lil muslim ayyatashabbaha bihim fi syai'in min dzalik. Tidak seyogyanya bagi muslim meniru-niru mereka dalam hal itu, karena itu tercela. Wala yuwafiqahum alaih, dan tidak mengikuti mereka dalam hal itu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18-19. Kata Imam Suyuti, wa ahwa'ul ladzina la ya'lamun huwa ma yahwaunahu minal batil. Keinginan orang-orang yang tidak tahu adalah keinginan-keinginan mereka yang batil, yang tidak benar, tidak ada dasarnya. Seperti tahun baru 1 Januari. Fa innahu la yanbaghi lil alimi ayattabi'al jahila fi ma yaf'aluhu min ahwa'i nafsi. Bagi orang alim tidak seyogyanya mengikuti orang bodoh apa yang ia lakukan dari hawa nafsu atau keinginan dirinya. Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah 145. Kata Imam Suyuti, fa idza kana hadza khitabahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kalau firman Allah seperti ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut kemuan orang-orang kafir dianggap orang zalim, fa kaifa halu ghairihi idza wafaqal jahilin awil kafirin wa fa'ala kama yaf'alun. Lalu bagaimana orang selain beliau kalau mengikuti orang-orang bodoh atau orang-orang kafir dan melakukan seperti perbuatan mereka, mimma lam ya'zam bihillahu wa rasuluh, dari apa yang tidak direstui oleh Allah dan Rasulnya, wa yutabi'hum fima yakhtassuna bihi min dinihim wa tawabi'i dinihim, dan mengikuti mereka orang-orang kafir dalam apa yang menjadi ciri khas agama mereka dan menjadi ciri khas perkara-perkara yang ikut agama mereka. Nah, artinya tidak baik, karena 1 Januari ini bulan miliknya Masehi dan ini memang bagian dari agama mereka. Jadi walhasil
tahun baru 1 Januari umat Islam tidak perlu merayakan itu. Itu perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semakin mengerti terhadap ajaran agama, istiqamah menjalankan agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.